Saya Desi Fitrianasari dari jurusan Tadris Fisika 2A akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar fisika, keterampilan bertanya. Dalam kehidupan sehari-hari, diketahui peristiwa seperti beberapa orang mendorong mobil sehingga berpindah tempat. Maka yang dilakukan orang tersebut ialah Ya, benar. Yang dilakukan orang tersebut adalah usaha. Lalu, apa pengertian dari usaha berdasarkan peristiwa tersebut? Usaha adalah sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Tepat sekali, usaha adalah gaya yang dilakukan oleh suatu benda sehingga mengalami perpindahan. Secara matematis, usaha merupakan hasil kali komponen gaya arah perpindahan dengan besar perpindahan. Gaya dan perpindahan adalah besaran vektor. Besaran vektor dikalikan besaran vektor, apakah akan menghasilkan besaran vektor? Tidak, Bu. Besaran vektor dikalikan besaran vektor akan menghasilkan besaran skalar yang disebut perkalian dot produk. Bagaimana jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut pada arah perpindahan? Besarnya usaha nanti adalah hasil perkalian antara gaya perpindahan dan besar sudut yang terbentuk. Ya, bisa kalian lihat pada gambar ini, maka usaha dikatakan sebagai gaya F yang dilakukan dengan arah perpindahan dan perpindahannya dikalikan. Dengan catatan F sejajar dengan lintas gerak bendanya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nilai dari suatu usaha dapat bernilai positif atau negatif. Nah, coba jelaskan mengapa demikian. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan akan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan pada objek sesuai arah dengan perpindahannya, maka usaha akan bernilai positif. Ya, benar. Tetapi usaha dapat bernilai 0 jika gaya yang diberikan itu bernilai 90 derajat atau tegak lurus. Lalu, rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S. Dan jika usaha membentuk suatu sudut, maka rumusnya berubah menjadi W sama dengan F kali cos alfa dikali S. Kamu maju ke depan dan kerjakan soal yang telah ditayangkan. Baik, Bu. Ya, jawaban kamu benar. Untuk soal-soal lainnya bisa kalian lihat pada buku LKS masing-masing. Yang akan dibahas selanjutnya adalah energi. Energi adalah sesuatu yang menghasilkan usaha atau usaha yang masih tersimpan. Energi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu energi kinetik dan yang kedua energi potensial. Namun kali ini kita hanya membahas energi potensial saja. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Ya, benar. Benda yang diletakkan pada ketinggian tertentu, kemudian dilepaskan, dan benda tersebut dapat bergerak, maka benda yang bergerak tersebut dikatakan memiliki energi potensial atau energi tempat. Benda yang memiliki massa M pada ketinggian H di permukaan tanah, itu artinya benda tersebut memiliki energi potensial terhadap tanah dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Nah, untuk rumus yang lainnya bisa kalian lihat di buku paket. Sekarang perhatikan LCD, terdapat beberapa
beberapa soal dan kalian kerjakan. Untuk kamu dan kamu nanti maju ke depan menuliskan jawabannya ya. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, Bu. Untuk siswa yang telah Ibu tunjuk tadi, maju ke depan menuliskan jawabannya ya. Baiklah, untuk yang mengerjakan bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Perhatikan jawaban teman kalian untuk soal nomor 2. Di sini sudah benar ya jawabannya, tetapi pada usaha dan juga energi potensial memiliki nilai sama, yaitu 100. Namun berbeda tandanya. Pada energi potensial itu negatif 100 Joule dan pada usaha itu positif 100 Joule. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Kalian dapat berdiskusi dengan teman satu bangku untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang baru saja Ibu berikan. Ya, kamu silahkan sampaikan pendapatnya. Menurut saya dan teman saya, perbedaan tanda tersebut disebabkan karena posisi benda yang semula di atas menjadi di bawah sehingga perubahan energi bernilai negatif. Ibu akan memberikan sedikit tambahan. Pada energi potensial, posisi benda semakin turun sehingga bernilai negatif. Sedangkan pada usaha oleh gaya berat, arah perpindahan benda searah dengan gaya berat yaitu ke bawah sehingga bernilai positif. Dari sini semua bisa memahami penjelasan dari Ibu. Bisa, Bu. Baiklah, Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian, kerjakan worksheet yang telah dibagikan berdasarkan pengamatan tiap kelompok. Ada satu tambahan, jika sudah mengetahui energi potensial dari pengamatan tersebut, jangan lupa kalian hitung usahanya ya. Berdasarkan percobaan tersebut, kalian pasti sudah menemukan energi potensial masing-masing benda. Nah, coba jelaskan kesimpulan dari pengamatan kalian. Ada yang ingin maju? Berdasarkan percobaan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan data percobaan tersebut, jika energi potensial yang dihasilkan oleh benda yang memiliki massa benda berbeda, ketinggian sama, dan benda yang memiliki massa benda sama, ketinggian berbeda, keduanya akan menghasilkan energi potensial yang semakin besar. Berdasarkan hasil pengamatan, menurut kalian apa hubungan dari usaha dan energi potensial? Hubungannya adalah besarnya usaha yang dilakukan berbeda dengan perubahan energi potensial karena usaha bernilai positif dan perubahan energi potensial bernilai negatif. Jawaban kamu kurang tepat. Sedikit tambahan ya. Apabila suatu benda diletakkan pada ketinggian tertentu dan benda tersebut diangkat atau dijatuhkan, maka usaha yang dilakukan benda tersebut adalah sebesar perubahan energi potensial dari benda. Dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan penurunan dari energi potensial benda. Itulah sebabnya pada hasil percobaan yang telah kalian lakukan itu energi potensial bernilai negatif dan usaha bernilai positif. Itu tadi adalah contoh keterampilan bertanya, keterampilan dasar mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.